Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya kasih Tuhan begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Sepanjang hari ini kita menikmati kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Saatnya kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dia yang berkuasa untuk menyatakan kasih dan kemurahannya. Mari sama-sama kita mengawali dengan berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Oleh karena kasih setiamu yang luar biasa, yang memungkinkan kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau berseru kepada Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau menyanjung Engkau ya Tuhan. Kami rindukan lawatan-Mu ya Bapa. Kami rindukan jamahan-Mu atas setiap kami umat-Mu. Dimanapun kami berada dan tinggal ya Tuhan. Jamah dan lawat kami ya Tuhan. Biarlah melalui pujian penyembahan kami Bapa, melalui firman Allah yang kami sampaikan ya Tuhan, jemaat diteguhkan, dikuatkan ya Tuhan, diperbarui. Sehingga kami menjadi umat Allah yang kuat dan kokoh di dalam Engkau, yang tidak pernah digoyahkan oleh situasi dan keadaan akhir zaman. Kami serahkan Tuhan, kami hamba-hamba para pelayan Tuhan, ke dalam tangan kemurahan-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah dan domba Allah. Datanglah kerajaan-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Pengharapanku hanya kepada-Mu ya Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Katakan pengharapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Oh, Yesus harapan jiwaku. Oh, Yesus pelepas hidupku. Oh, beri selamat juga dalam hatiku. Yesus dia harapanku. Pengharapanku, pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Oh, Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas hidupku. Oh, beri selamat juga dalam hatiku. Yesus dia harapan. Sekali lagi katakan pengharapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Oh, Yesus pelepas hidupku. Oh, beri selamat juga dalam hatiku.
adalah Yesus yang kita menjadi pengharapan kita. Dia Tuhan yang dahsyat, Allah yang berkuasa, yang menyatakan kasih-Nya kepada kita. Haleluya. Dia hadir di sini, menyatakan kuasa-Nya. Kita datang ke hadirat-Nya. Oh, masuk dalam tempat kudus-Nya. Ku beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagi-Mu Yesus. Tuhan Allah, Tuhan Allah hadir di sini, bertata atas pujian kami. Allah bangkit dan semangat, musuhnya terserang. Mari kita bersorak, hey! Allah kita dahsyat, kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kuasa-Nya sungguh dahsyat. Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatan-Nya dahsyat. Allah kita dahsyat. Amin. Kita datang ke hadirat-Nya, masuk dalam tempat kudus-Nya. Ku beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagi-Mu Yesus. Tuhan Allah hadir di sini, bertata atas pujian kami. Allah bangkit dan semangat, musuhnya terserang. Mari kita bersorak, hey! Allah kita dahsyat, kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kuasa-Nya sungguh dahsyat. Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatan-Nya dahsyat. Allah kita dahsyat. Amin, haleluya. Kita datang ke hadirat-Nya, oh, masuk dalam tempat kudus-Nya. Ku beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagi-Mu Yesus. Tuhan Allah hadir di sini, bertata atas pujian kami. Allah bangkit dan semangat, musuhnya mari kita bersorak, hey! Allah kita dahsyat, kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kuasa-Nya sungguh dahsyat. Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatan-Nya dahsyat. Allah kita dahsyat.
Ya Tuhan, ya Raja, ajaib perbuatannya, dahsyat, Allah kita dahsyat. Ya Tuhan, ya Raja, ajaib perbuatannya, dahsyat, Allah kita dahsyat. Dahsyat, Allah kita dahsyat. Haleluya. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Dan orang-orang yang datang kepadamu Tuhan selalu mendapat keamanan Tuhan. Di muka bumi tidak ada tempat yang aman kecuali kami berada dalam pusat kehendak-Mu ya Tuhan. Amin. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Oh, Kaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota bentengku. Yesus, Yesus, keselamatanku. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Amin, haleluya. Kami berada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Yes, haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Oh, Kaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota bentengku. Yesus, keselamatanku. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah
kami Tuhan. Engkau yang selalu menolong setiap kami umat-Mu Tuhan. Engkau yang tahu persis keadaan umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka yang sedang gundah gulana, mereka yang menantikan jawaban dari doa-doa mereka Tuhan. Mereka yang merindukan sentuhan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah sore hari ini Tuhan mereka boleh mengalami lawatan-Mu, mengalami jamahan-Mu Tuhan. Dan Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu Tuhan. Engkau menopang kehidupan kami ya Tuhan. Engkau membimbing setiap kehidupan kami umat-Mu ya Bapa. Dimanapun kami berada, kasih-Mu tetap Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kasih-Mu tidak pernah berkurang dalam hidup kami Tuhan. Mari saudara sekalian datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Naikkan pujian dengan segenap hati. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Oh Bapa, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu Bapa. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi mari kita naikkan pujian ini. Musim akan selalu musim selalu berganti, kasih-Mu tetap abadi Tuhan. Amin, haleluya. Tak akan
ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu Bapa. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Oh, Bapa, Engkau yang pelihara hidup kami. Engkau selalu menolong kami Bapa. Engkau selalu menjagai kami dan melindungi kami Bapa. Binatang maya sendiri betanasa, hirala barala barala bala bala wayasa. Oh Bapa, Engkau tidak membiarkan, Engkau tidak melupakan. Oh Bapa, Engkau merawat hidup kami, Engkau memberkati kami Bapa, mengenyangkan kami, memelihara hidup kami. Inatoya karata patanaya se, inaya karala balawaya so, inakarara bayate. Haleluya Bapa. Tuhan selalu menolongku. Saya serahkan kepada Bapak Puja. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh Bapa, Tuhan selalu
mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya Yesus. Thank you Lord Jesus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di sore hari menjelang malam ini. Terima kasih untuk lawatan Tuhan sore ini bagi kami semua. Dan kami percaya bahwa Tuhan hadir untuk meneguhkan, menguatkan. Amin. Bahkan biarlah Roh Kudus menolong kami supaya menangkap pesan yang daripada Tuhan. Dan tolong hamba untuk mengkomunikasikannya. Kami percaya Tuhan melawat dan menolong kami. Firman yang meneguhkan, firman yang membangkitkan, firman yang menguatkan, firman yang menopang. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore menjelang malam bagi kita semua. Saya percaya bahwa yang namanya dilupakan orang, yang namanya tidak dihargai ataupun yang namanya tidak dipedulikan atau yang namanya dilupakan atau namanya tidak diperhatikan atau namanya tidak pernah diurus atau namanya yang sejenis atau sama dengan itu yang sinonim dengan yang tadi saya katakan, semua di antara kita sudah mengalaminya. Anda dengan saya pernah dilupakan, pernah merasakan diabaikan orang, pernah juga merasakan tidak dipedulikan orang dalam kebutuhan saudara dan saya, dalam tuntutan untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang yang sebenarnya kita tahu bahwa mereka punya kemampuan untuk menolong, tetapi pada akhirnya tidak ada seorang pun yang tampil untuk menolong saudara dan saya. Dan ini pengalaman-pengalaman jalan kehidupan yang bagi saudara yang mengalaminya, kita yang pernah mengalaminya, kita pasti punya jawaban bahwa ini sangat memahitkan. Tapi percaya saudara, dengar bahwa Allah punya rancangan untuk bekerja dalam segala situasi. Karena itu berilah kesempatan sore hari ini untuk menangkap pesan Tuhan bahwa orang-orang yang mengalami penolakan, orang-orang yang diabaikan, orang-orang yang dilupakan, orang-orang yang tidak dipedulikan, Tuhan punya rancangan dan rencana yang tersendiri dan spesial bagi mereka. Karena Allah itu adil dan Tuhan itu bermula hati dan berbelas kasihan untuk mempunyai kedaulatan memakai siapa saja menurut Tuhan untuk menyaksikan namanya, kebesaran dan keagungannya. Oleh karena itu tempat yang pernah dirasakan dan dialaminya, tempat itu sore hari ini menjelang malam saya sebut Bethesda. Itu tempatnya. Kita membaca di dalam Yohanes pasal yang kelima, kita tahu bahwa itu menceritakan dengan judul perikop penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Dan dari pasal 5 ayat 1 sampai dengan satu perikop itu sampai dengan ayatnya yang ke-18 mengisahkan peristiwa yang tadi saya katakan dari awal sebagai pendahuluannya. Jadi kita lihat di situ bahwa ayat yang pertama mengatakan sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem.
Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Lanjut. Sebab sewaktu-waktu turunlah malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terlebih dahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Sampai di situ dulu pembacaan kita. Bapak Ibu Saudara, arti daripada Bethesda, pengertian yang dasar, pengertian yang sederhana. Arti, saudara, kita memahami arti daripada Bethesda adalah rumah kemurahan atau rumah anugerah. Sekali lagi, rumah kemurahan atau rumah anugerah. Itulah arti dari Bethesda. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus, yang namanya rumah kemurahan atau rumah anugerah itu ternyata tidak ditemukan rasa belas kasihan, rasa perhatian, rasa peduli, rasa untuk menolong, rasa untuk memperhatikan orang-orang atau ada orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, tempat itu disebut adalah rumah, tempat kemurahan, rumah anugerah. Sama saja juga di dalam pelayanan kita, di dalam gedung gereja, di dalam persekutuan. Kalau kita datang di dalam gereja, ini adalah rumah kudus. Saya boleh katakan bahwa tempat ini juga dikatakan rumah kemurahan, rumah anugerah. Dan kita melihat bahwa kota Bethesda memiliki arti seperti itu. Tetapi ternyata tidak ditemukan di sana ada orang yang memiliki sifat sama dengan arti dari tempat itu. Dari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seharusnya di tempat orang mendapatkan kemurahan, anugerah, kasih sayang dan belas kasihan justru harus ada di sana. Tetapi malah sebaliknya sama juga dengan yang kita alami mungkin saat ini. Dalam komunitas gereja Tuhan, yang seharusnya di dalamnya dalam komunitas gereja Tuhan orang kudus, kita mendapatkan perhatian, kita mendapatkan belas kasihan, kita dipedulikan orang, kita dihargai orang, kita dihormati orang, kita diutamakan orang, ataupun juga kita dilayani orang bagi mereka yang membutuhkannya. Tapi justru di tempat-tempat kehormatan atau dikatakan kemurahan atau anugerah, kita jarang mendapatkannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kita lihat dan renungkan pada bagian yang bacaan yang pertama tadi beberapa ayat. Kita lihat bahwa peristiwa ini memilukan. Karena si penderita ini yang membutuhkan pertolongan. Dalam hatinya dia berkata, dia berpikir bahwa aku 38 tahun. Tetapi di depan mataku kulihat orang lain dijamah dan mengalami kesembuhan. Sedangkan aku yang dekat dengan pusat penyembuhan. Aku yang ada di dalam lingkaran penyembuhan. Aku yang ada di dalam rumah anugerah. Aku yang ada di dalam rumah kasih karunia. Aku ada di dalam tempat kemurahan. Tapi aku tidak mengalaminya.
Aku menantikan uluran tangan orang lain. Aku menantikan kepedulian orang lain. Aku menantikan pertolongan orang lain supaya aku mendapatkan mujizat. Tapi justru tidak ada yang memperhatikannya. 38 tahun menderita, tapi mungkin saat itu lebih sakit lagi dari penderitaan bertahun-tahun. Sebab melihat mujizat terjadi di depan mata orang lain mengalaminya, dia sendiri tidak mengalaminya. Yang seharusnya di situ dia mendapat perhatian dan kasih sayang, tetapi justru sebaliknya dia tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada, padahal ini hari raya orang Yahudi. Dalam 5 serambi berarti banyak orang. Hari itu juga hari Sabat, banyak orang. Yesus juga ada di sana dan melihat banyak orang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Bahkan tidak ada satu orang pun yang peduli. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini pengajaran yang luar biasa. Menantikan pertolongan orang. Dan Bapak Ibu perhatikan Yesus bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Inti daripada apa yang dia menderita selama 30 tahun, seharusnya dia harus merasakan bahwa yang dia butuhkan adalah kesembuhan. Tapi saudara, berbalik cerita bahwa yang paling menyakitkan adalah menanti belas kasihan orang. Yang berbalik dari fakta dan nyata bagi dia bukan soal penyakit yang menggorogotinya 38 tahun, tapi kepedulian orang saat itu kepadanya itu lebih sakit daripada penderitaannya. Karena itu terjadi di depan matanya, tapi tak ada satu orang pun yang peduli untuk dia. Karena itu yang membuat sampai dia menjadi bingung. Karena saudara, dia sudah berbeda fokus. Dia sudah berbeda arahan untuk cara berpikir lagi yang sehat. Pertanyaannya sangat jelas. Yesus tidak membuat satu pertanyaan yang perlu penafsiran. Sangat sederhana, transparan dan jelas. Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Artinya bahwa Yesus tidak peduli. Apakah orang mempedulikanmu, orang memperhatikanmu, orang mau menolongmu, orang mau melihat kesusahan dan penderitaan dan mengulurkan tangan menolong. Bagi Tuhan dia tidak peduli. Karena apa? Dia pelaku utamanya, sedang berada di situ untuk melakukan semua yang orang itu harapkan dan tidak mungkin diberikan oleh manusia. Yesus sendiri ada di situ. Dan saudara perhatikan betul baik-baik bahwa inilah yang terjadi dalam perjalanan hidup. Kadangkala tekanan hidup, perasaan untuk mendapatkan perhatian, perasaan untuk mendapatkan kepedulian dari orang lain, menggeser kita dari fokus yang sebenarnya kita sedang menuju untuk mendapatkan jawaban. Dan pertanyaan Yesus cukup jelas, maukah engkau sembuh? Tetapi dia menjawab, tidak ada orang yang menolongku. Bapak Ibu luar biasa. Bapak Ibu perhatikan. Bukankah di situ banyak orang, sebab dibilang 5 serambi diisi. Bukan saja orang sakit, tentu banyak orang. Karena waktu dia sembuh, dia memikul tilamnya dan berjalan. Orang banyak menegurnya, ini hari Sabat, mengapa engkau memikul tilammu dan berjalan? Dia bilang, orang yang menyembuhkan aku, yang menyuruh aku berjalan. Nah, orang bertanya siapa? Dia bilang, saya juga tidak tahu. Karena dia waktu aku sembuh berdiri, dia terus menghilang. Yesus menghilang, Alkitab berkata di tengah orang banyak. Berarti peristiwa itu terjadi, ada banyak orang di sana. Tapi Bapak Ibu, saya mau katakan Alkitab bilang seorang pun tidak peduli. Seorang pun tidak peduli. Saudara dan saya pernah mengalami situasi ini. Di mana kita mengharapkan perhatian orang. Di mana kita mengharapkan belas kasihan orang. Di mana kita mengharapkan kepedulian orang. Apakah itu orang dekat kita? Apakah itu suami, apakah istri, apakah rekan kerja, apakah teman sedekat apapun, atau saudara paling dekat apapun, kawan yang paling dekat apapun,
orang-orang di sekitar kita mengharapkan kepedulian mereka atas tekanan dan penderitaan dan beban yang kita alami. Tapi Alkitab berkata, tak seorang pun berbalik dan melakukan apa yang menjadi harapan kita. Dan orang ini mengalami hal yang sama. Karena itu pertanyaan Yesus begitu transparan, jelas, yang tanpa membutuhkan penafsiran lagi, dia salah menjawabnya karena fokusnya telah berubah. Dari sebuah penderitaan, penyakit telah berubah melihat fokus kepada belas kasihan, kepedulian orang lain. Dan rupanya itu paling menyakitkan daripada sakitnya sendiri. Ada berapa banyak orang di dalam gereja ini yang saudara tahu peduli terhadap saudara? Ayo. Kita dengan jujur mengakui, saudara mengakui dalam hati saudara. Saudara mengerti bersama-sama. Saya bertanya bagi kita semua. Ada berapa banyak orang dalam gereja, dalam jemaat ini yang peduli terhadap saudara? Dan saudara tahu itu. Kalau sampai ada yang peduli terhadap saudara dan saudara tahu dan saudara mengenal mereka. Mereka adalah wakil daripada Yesus yang datang dan menolongmu. Amin. Saya terlalu percaya. Tetapi Alkitab bilang orang ini tidak ada seorang pun yang peduli kepada. Ada berapa banyak orang? Ada berapa banyak orang yang memiliki sifat, memiliki karakter yang selalu peduli kepada orang lain. Ayo, ada berapa banyak di antara saudara pada hari ini? Saudara tahu sendiri apa yang ada di dalam hatimu. Biarlah engkau sendiri bertanya di dalam hatimu, apakah aku orang yang memiliki kepedulian? Apakah aku orang yang punya respek terhadap penderitaan orang lain? Apakah aku orang yang tidak dapat melihat kekurangan orang lain dan kepingin untuk menolong? Apakah aku orang yang tidak tahan melihat kalau orang lain susah? Meskipun aku sendiri susah, tapi aku berusaha untuk menolong mereka. Dan Tuhan tahu, itu adalah kasih karunia yang dilepaskan bagimu untuk menjadi berkat. Karena akan menyaksikan tentang kemurahannya. Jadi saudara kekasih yang di dalam Kristus Yesus. Saya mau katakan bagi saudara. Orang yang identik dengan Yesus melakukan apa yang Yesus lakukan. Amin. Orang yang identik dengan Yesus melakukan apa yang Yesus lakukan. Jadi mereka enggak peduli waktu ia sakit 38 tahun dan tidak berdaya untuk menyeret tubuhnya ke kolam. Tapi mereka mulai ribut ketika ia mengalami mujizat. Halo. Ketika ia mulai mengalami kesembuhan. Saudara perhatikan bacaan ada di situ. Dia katakan di sini ayat yang ke-8. Ayat 9 dan ayat 10. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepadanya, ayat 10. Orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru disembuhkan itu. Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru disembuhkan itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tempat tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Yesus telah menghilang di orang banyak tempat itu. Berarti di tempat itu ada banyak orang. Dan saudara tahu begitu banyak orang. Tidak ada seorang pun yang peduli. Tidak ditemukan seorang pun yang dipeduli. Yang peduli terhadapnya. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara dikaruniai hati yang memiliki kepedulian, saudara bersyukur. Karena saudara dipakai Tuhan dengan kasih karunia seperti itu. Kalau saudara orang yang selalu memperhatikan orang-orang yang menderita dan susah, itu adalah kasih karunia Tuhan. Kalau saudara punya belas kasihan, itu adalah kasih karunia Tuhan.
Kalau saudara begitu peduli dan tidak melihat orang-orang yang susah dan membutuhkan pertolongan, dan saudara menolong mereka, itu adalah kasih karunia. Saudara, Tuhan menghargai apa yang dipercayakan bagi saudara dan saya. Tapi saudara melihat bahwa apa yang terjadi, orang-orang ribut, orang-orang mulai bicara, orang-orang mulai bertanya, siapa yang menyuruh engkau? Loh, tadi pada waktu ia menderita dan terbaring dan membutuhkan kepedulian dan perhatian orang, tidak ada seorang pun yang datang. Sekarang ia telah mengalami mujizat kesembuhan. Sekarang dia telah mengalami berkat Tuhan. Sekarang dia telah mengalami anugerah. Sekarang dibangkitkan oleh Tuhan dari penderitaannya. Sekarang dia boleh mengalami mujizat dan sukacita dan kebebasan. Sekarang dia boleh berhasil. Sekarang dia boleh memiliki segala sesuatu. Sekarang dia boleh bebas. Sekarang boleh dia dapat anak apa saja. Orang mulai ribut. Bukankah kebiasaan itu terjadi di antara kita? Kalau ada orang menderita dan susah yang membutuhkan pertolongan, kita membuang muka, hati, bahkan perhatian. Tetapi ketika orang itu berhasil dan diberkati oleh Tuhan, bahkan melebihi kita, kita mulai cemburu dan mencari kesalahan. Dan mulai bercerita ke sana dan kemari. Kok masa bisa? Kok bisa? Kok iya? Kok dari mana? Kok bisa begitu? Inilah yang terjadi pada waktu itu. Alkitab sudah mencatat. Dan kejadian itu sampai dengan hari ini. Orang-orang bilang, siapa yang menyuruh engkau? Kenapa ini hari Sabat engkau melakukan hal demikian? Tapi dia tidak peduli, dia bilang meskipun sementara waktu dia tidak tahu, tapi dia bilang orang yang menyembuhkan aku. Mereka tanya siapa itu? Karena mereka tidak tahu, karena mereka tidak peduli. Ingat, orang yang tidak peduli tidak tahu kalau ada mujizat yang terjadi di situ. Amin. Orang yang mengabaikan orang lain tidak tahu bahwa kasih Allah ada di situ dan mujizat sementara terjadi. Kenapa? Ketidakpedulian mereka menutup mata hati mereka untuk melihat bahwa Allah ada di situ untuk melakukan keajaiban. Dan saya percaya itu terjadi dan orang ini mengalaminya. Dan kemudian mereka debat dan mereka mulai ribut. Tetapi saudara, itu menarik luar biasa. Jika tidak ada yang peduli denganmu, ingat ada satu pribadi yang selalu peduli dengan saudara dan saya. Amin. Begitu banyak orang, maka saya katakan, pernahkah saudara dan saya mengalami? Kita pernah mengalami. Jangankan peduli, ditolak orang, dibuang orang, tidak dianggap, tidak dipedulikan. Bahkan tidak berpaling untuk melihat keadaan kita. Tapi kita harus ingat, hanya satu pribadi. Hanya satu pribadi yang ada pada saat itu dan tiada seorang pun yang bisa melihatnya. Dan dia yang bertemu dengan saudara dan saya. Dan ingat baik-baik, jangan berubah fokus untuk menjawab pertanyaan Tuhan. Kalau Tuhan bertanya apakah engkau mau sembuh, katakan saja yes, aku mau sembuh. Hanya Tuhan mengajar kita bahwa jangan kita berfokus kepada manusia. Jangan berfokus kepada manusia yang sama-sama manusia. Tapi fokuslah kepada Tuhan yang memahami engkau. Fokuslah kepada Tuhan yang mempedulikan engkau. Fokuslah kepada Tuhan yang lebih mengetahui merasakan penderitaanmu. Fokuslah kepada Tuhan yang tahu bahwa engkau sedang menantikan pertolongan. Dan dia bilang, aku ada di sini untuk menolong engkau. Aku ada di sini untuk melakukan lebih daripada yang engkau harapkan. Kalau engkau mengharapkan orang lain untuk berbelas kasihan, aku lebih daripada itu. Karena aku sekarang ada di sini untuk melakukan keajaiban. Pertanyaan saya, orang tadi sembuh di dalam kolam Bethesda atau karena perkataan Yesus? Jelas kita tahu, dia sembuh bukan kolam, tapi perkataan Yesus. Itu lebih dari sebuah air dan kolam. Nah, saudara lihat bahwa orang-orang yang mengalami kesembuhan dalam kolam Bethesda
Tidak ada seorang pun yang berbalik untuk menolong. Mereka semua pergi. Wow, bukankah orang-orang tadi mengalami mujizat? Mengapa tidak seorang pun yang kembali? Dan ingat, mereka pergi dan tidak ada catatan dalam Alkitab. Apakah mereka bersaksi? Tidak ada. Semua menghilang. Yang mendapatkan mujizat dari kolam. Tapi yang mendapatkan mujizat dari Yesus, yang langsung berhadapan muka dengan muka, menerima anugerah pertolongan kesembuhan, justru satu orang ini yang kemudian berbalik dan bersaksi. Saudara perhatikan ayat yang 14 berkata, Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Amin. Alkitab bilang orang ini keluar dan mulai bercerita kepada orang banyak yang tadi tidak mempedulikan dia, yang tadi tidak memperhatikan dia, yang tadi tidak mau menolong dia, yang tadi tidak menganggap dia, yang tadi tidak perlu dengan dia. Dia kembali keluar dan bertemu dengan banyak orang dan mulai bersaksi tentang Yesus. Jadi malam ini, sore menjelang malam ini saya mau berkata bagi saudara. Kalau Tuhan izinkan kita, saudara dan saya, tidak dipedulikan orang lain. Ingat, dalam karya itu Tuhan sementara bekerja untuk memakai saudara. Dalam karya orang membuang engkau, Tuhan sedang memakai saudara nanti untuk Tuhan punya rencana tertentu. Dalam orang mengabaikan saudara, ingat Tuhan sedang bekerja untuk memakai saudara. Justru dalam penolakan dan penderitaan, Tuhan akan memunculkanmu menjadi saksi yang luar biasa. Amin. Dan kita tahu inilah cara Tuhan. Dan orang ini bangkit dan mulai keluar. Setelah bertemu Yesus, dia baru sadar, wow. Aku sembuh bukan karena menyeret tubuhku ke kolam. Tapi aku sembuh karena perkataan dan ucapannya yang membuat aku sembuh. Luar biasa. Lebih daripada orang-orang yang mengalami kesembuhan karena menceburkan dirinya ke dalam kolam. Tapi aku tidak. Aku berbeda dengan semua orang. Aku mendapatkan jamahan yang spesial. Aku mendapatkan kasih karunia yang luar biasa. Aku menikmati anugerah yang langsung daripada Tuhan. Karena itu hatiku menggebu-gebu. Dan aku harus pergi bercerita bahwa Dia yang menyembuhkanku. Amin. Dia yang mempedulikanku. Dia yang memperhatikanku. Dia yang menolongku ketika aku tidak berdaya. Apakah engkau terkapar di tempat tidur? Engkau akan bangkit dan pergi bersaksi. Ketika engkau terpuruk di dalam rumahmu dan tidak mendapatkan apa-apa. Satu waktu engkau keluar dan engkau akan bercerita tentang keajaiban yang Tuhan buat. Ketika engkau di dalam kesusahan dan kekurangan sekalipun sampai sangat menderita. Satu waktu Tuhan membangkitkan saudara dan saudara akan pergi. Dan saudara bicara tentang nama Tuhan. Bagi orang-orang yang tidak mempedulikan saudara. Supaya mereka tahu dan mata mereka dicelikan. Bahwa Tuhan punya keajaiban. Untuk mengangkat orang yang tidak dipedulikan. Menjadi orang yang dipakai untuk alat kemuliaannya. Menceritakan tentang namanya. Jadi saya mau berkata bagi saudara dan saya malam hari ini. Jangan pernah takut kalau engkau tidak dipedulikan. Jangan pernah khawatir kalau engkau tidak diperhitungkan. Jangan pernah bimbang kalau engkau tidak mendapatkan pertolongan dari manusia. Sebab Tuhan berkata, aku ada di dekatmu untuk menolong engkau. Kapanpun aku bisa melakukannya. Sepanjang engkau mengerti pertanyaanku. Kejadian itu pasti akan terjadi. Sebab tiada seorang pun yang bisa melakukannya kecuali aku. Dan aku yang bisa memulihkan engkau. Karena besok engkau akan keluar dan pergi bersaksi. Aku tahu bahwa penderitaanmu hari ini itu hanya sementara. Tapi justru melalui penderitaan lain engkau merasakan cinta kasih karuniaku. Untuk melawat dan memulihkan engkau. Dan aku akan pakai engkau menjadi berkat
di kemudian hari. Dan saya terlalu percaya bahwa ini cara Tuhan untuk menolong kita. Jadi jangan pernah saudara lari ketika saudara diabaikan. Jangan pernah saudara pergi menjauh ketika saudara dilupakan. Jangan saudara pergi ketika saudara tidak dipedulikan. Tetap ada di sini. Sebab Tuhan bilang, aku ada di sini untuk menolong engkau. Hari ini juga, apa yang engkau perlukan. Lebih daripada kolam itu. Lebih daripada air itu. Lebih daripada orang banyak. Yesus berkata, aku di sini untuk melakukan hal itu untukmu. Karena itu saya percaya bahwa Tuhan terlalu ajaib untuk melakukan mujizatnya bagi kita. Amin. Dan itu akan terjadi bagi kita semua yang mengalaminya. Terima kasih. Selamat sore menjelang malam. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, sore menjelang malam kami mengucap syukur. Kasih karunia-Mu melawat semua orang yang mendengarkan firman dan berita dan pesan ini. Dan Engkau menjamah setiap hati orang. Yang terluka Engkau pulihkan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang bimbang Engkau tetapkan jalan yang pasti. Dan yang ragu Engkau berikan kepastian. Karena Engkau ada di sini untuk menolong kami. Dalam saat di mana kami membutuhkan orang lain, Engkau telah ada untuk melakukannya bagi kami. Beri kami hati untuk peduli terhadap yang lain. Beri kami hati untuk berbelas kasihan kepada orang lain. Beri kami hati untuk mempedulikan orang-orang yang menderita dan susah. Dan ketika kami memiliki kasih karunia itu, kami tahu kami telah melakukan apa yang Yesus ajarkan. Jadikan kami seperti Engkau untuk melakukannya bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk pesan-Mu pada sore hari ini. Engkau jamah dan sembuhkan yang sakit. Pulihkan kami semua. Berikan kami kekuatan, sukacita dan semangat dan spirit untuk bangkit. Kami pergi dan bercerita tentang keajaiban dan kebesaran Tuhan. Terpujilah Bapa di sorga di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan menyambut firman Tuhan. Haleluya. Mari angkat saudara dan terima berkat. Kasih karunia daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam pertolongan Roh Kudus yang menyertai dan melawat kita. Memberkati kita sore menjelang malam ini. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat sore.